Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta bijanibil ghorbi id qadaina ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat para bapak ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai amalan yang bagi kita semuanya husnul khotimah. Bapak ibu saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat Qasas surat 28. Pada ayat 43 itu Allah telah memberitahukan kepada kita lewat Rasulullah bahwa Nabi Musa itu diberi kitab oleh Allah, namanya kitab Taurat. Setelah diberi kitab, orangnya banyak menentang Nabi Musa. Lalu ahlaknal quruna ula, dibinasakan oleh Allah generasi yang dahulu. Habis Basoiro linnasi. Sedangkan kitab Taurat itu adalah basoiro, untuk menjadi pelita bagi manusia, dan wahuda. Kitab Taurat itu juga untuk menuntun petunjuk, warohmah. Dan kitab Taurat itu juga rahmat dari Allah untuk kaumnya Nabi Musa. Tujuannya apa? La'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu selalu dzikir pada Allah, selalu ingat. Lalu di ayat 44 ini, Pak, Allah menyatakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu tidak tahu, tidak mengetahui atau tidak berbarengan hidupnya dengan Nabi Musa. Tetapi Rasulullah karena diberi wahyu oleh Allah bisa menceritakan Musa mulai dari dilahirkan sampai Nabi Musa menjadi seorang utusan Allah. Saya terjemahkan yang ayat 44 itu. Dan tiadalah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat. Terus ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Jadi Rasulullah tidak pernah menyaksikan peristiwa itu. Tapi Rasulullah bisa menceritakan. Itu karena tuntunan wahyu. Karena Rasulullah tidak belajar sejarah, juga tidak pandai membaca dan tidak pandai nulis. Tapi bisa menceritakan. Itu karena dituntun oleh Allah
dengan wahyu. Di ayat 45. Tetapi kami telah mengadakan beberapa generasi dan berlalulah atas mereka masa yang panjang. Nah, setelah itu ada generasi Pak Bu, masanya panjang sekian ratus tahun. Generasi itu Dan berpegang kitab Taurat itu lama sekali. Terus? Dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Nah, Nabi Musa yang berada di Madian itu Rasulullah ya nggak tahu. Tapi Rasulullah bisa menceritakan keadaan di Madian, yang dulu tempatnya Nabi Musa. Bukan, di Madian itu dulu Nabi Musa lari ke sana. Kemudian mendapatkan istri, terus dibawa pulang lagi ke Mesir. Maka Rasulullah tidak tahu waktu itu Madian itu di mana, kemudian bagaimana, tapi bisa menceritakan. Lalu di Madian itu Allah mengutus Rasul untuk membacakan ayat-ayat kepada mereka penduduk Madian. Makanya di ayat ini disebutkan di akhir ayat. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Para bapak dan ibu, di sini ayat ini disebutkan makna umumnya ayat ini. Itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyaksikan langsung kisah Nabi Musa, tidak pernah. Namun beliau bisa menceritakan dengan sangat detail, walaupun tidak pernah bertemu. Jadi maknanya dari ayat ini, kisah tersebut adalah wahyu dari Allah, bukan hasil karangan manusia, bukan belajar sejarah, bukan pengalaman, tapi ditransfer dari Allah, namanya wahyu. Kalau ditransfer dari Allah mesti benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu disebut, perkataan Rasulullah itu bukan sekedar perkataan, tapi wa ma yantiqu illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Rasulullah itu kecuali wahyu. Semuanya itu dari Allah, ditransfer langsung. Para ulama, misalkan Ibnu Katsir, itu memberikan penegasan bahwa Allah menegaskan bahwa Rasulullah itu tidak hadir pada peristiwa Nabi Musa, sama dengan itu tadi. Yang kedua, ini adalah bukti yang sangat kuat bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Jadi bukan karangan, bukan yang dituduh oleh orang-orang musyrik kafir itu. Quran itu katanya asatirul awalin, hanya ceritanya orang-orang dahulu. Bukan, yono ceritanya orang dahulu kok seperti ini kan ceritanya orang dahulu. Tapi Al-Quran itu wahyu, bukan sekedar kisah. Di tafsirnya Asadi, yaitu Abdurrahman Al-Asadi, itu menyebutkan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah, untuk memperkuat. Karena beliau menyampaikan berita yang tidak mungkin diketahui
kecuali melalui wahyu. Orang tidak bisa menceritakan apa, kecuali dituntun oleh wahyu, sehingga Rasulullah menjelaskan dengan bahasa kita itu jelentre begitu. Kandungannya apa ayat ini? Pertama, bukti kenabian itu namanya mukjizat ilmiah. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi itu diberi oleh Allah mukjizat yang ilmiah, bukan sekedar pemberitahuan, tapi ilmiah. Sehingga Rasulullah mengetahui kisah masa lalu tanpa belajar dari siapapun. Kalau kita tidak belajar kan tidak bisa. Rasulullah tanpa belajar. Memang Rasulullah itu semua Rasul, tidak ada yang sekolah perguruan tinggi, tidak ada. Rasul itu tidak ada sekolahnya, jurusan Rasul itu tidak ada. Nggih. Kalau sekolah jurusan ekonomi ada, jurusan kedokteran ada. Sekolah jurusan Rasul itu tidak ada. Dan semua Rasul tidak ada yang sekolah, langsung dibimbing oleh Allah dari langit. Namanya mukjizat ilmiah. Lalu kandungan yang kedua, Al-Quran adalah wahyu, bukan cerita buatan manusia. Jadi sing gawe niku sing critakno niku yang maha kuasa, yang menguasai dunia dan isinya, yang membuat dunia dan isinya ini, Allah. Oleh karena itu yang namanya wahyu itu bukan sekedar cerita manusia, tapi datang langsung dari yang maha kuasa, Allah. Allah kan tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Jadi sejak dunia itu diciptakan, diatur sedemikian rupa oleh Allah perjalanannya, Allah tidak pernah lengah. Walaupun sebutir debu terpantau oleh Allah. Karena Allah Maha Kuasa, yang menciptakan debu juga Allah. Hatinya manusia terdetak, ucapan apa saja dalam hati itu diketahui oleh Allah. Karena itu di dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat dari nadi kita itu, dari daging kita itu. Allah itu lebih dekat, saking dekatnya itu, sampai Allah menyatakan Allah lebih dekat. Contoh saya buka surat 6, surat 50. Surat 50 ayat 16. Oke. Surat Qaf. Ampun. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Monggo. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Karena yang menciptakan manusia itu Allah, Pak. Karena yang menciptakan Allah, yang dibisikkan dalam hatinya itu didengar oleh Allah, diketahui. Lalu ditegaskan oleh Allah. Lanjutnya ayat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher itu kan nempel. Allah lebih dekat, masih lebih dekat daripada urat leher. Urat leher harus nempel, Allah masih lebih dekat. Makanya kalau kita itu berdoa, misalkan tidak ngomong dengan mulut tuh, berdoa dalam hati, didengar oleh Allah. Orang didolimi orang, mungkin tanahnya diambil, mungkin warisannya nggak diberikan, itu jenenge didolimi. Walaupun dia nggak doa dengan mulutnya, tapi hatinya berdoa, didengar oleh Allah.
Bahayanya kalau orang dolim itu, yang didolimi itu kalau berdoa, itu doanya diterima oleh Allah. Makanya kita disuruh menjauhi perbuatan mendolimi orang. Kalau misalkan bab warisan misalkan, orang itu mestinya dapat bagian tapi tidak dapat diambil saudaranya. Diurus tidak bisa ketemu karena saudaranya yang sangat galak gitu misalkan. Orang yang didolimi tadi, misalkan meneng aja, walaupun dilolokno sampai kancane, diam saja, tapi dia berdoa, ya Allah hancurkanlah mereka, walaupun dengan hatinya, di dalam hati, hancurkan mereka ya Allah, karena hak saya tidak diberikan. Misalkan hancur Pak Bu, tidak lama itu dia akan hancur, tidak lama, tidak tahu caranya Allah menghancurkan. Doa itu didengar langsung oleh Allah tanpa ada tabir dari langit. Makanya kalau ayat ini menyebutkan Allah itu lebih dekat dari urat nadinya, makanya kalau berdoa kepada Allah tidak usah banter-banter Pak Bu. Allah niku dekat kok. Nggih, tidak usah keras-keras. Lalu kandungan ayat tadi yang ketiga, kebenaran kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran adalah benar dan bukan dongeng. Benar, bukan dongeng. Kita dengan keadaan Nabi Musa ya lama Pak. Zaman Rasulullah aja jaraknya sudah ratusan tahun. Dengan Nabi Isa saja 571 tahun. Dengan Nabi Isa. Nabi Isa ke Nabi Musa itu ratusan tahun Mbak. Jadi itu namanya generasi diberi waktu yang panjang generasinya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku. Ini hadis Bapak. Dan hadis ini juga Rasulullah telah diberi oleh Allah mukjizat namanya Al-Quran. Suruh menyatakan kepada umatnya kalau Rasulullah itu manusia biasa yang diberi wahyu. Contohnya di surat 18 di ayat 110 yang terakhir, ayat yang terakhir. Surat 18 ayat 110. Allah berfirman kepada Rasulullah, suruh mengatakan kepada umatnya, mengatakan begini. Kul, ya Rasul sampaikan, innama ana basarum muslukum yuha ilayya. Nih, sama terjemahkan. Katakanlah, Oke. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Oh, ini gila. Rasulullah itu manusia seperti kamu, seperti kita, Pak. Tidak beda. Bedanya di sini. Lanjut. Yang diwahyukan kepadaku. Oke. Bedanya itu. Isinya wahyu adalah Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. nah, di sini isinya wahyu itu suruh menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Esa segala-galanya, Esa perbuatannya, Esa sifatnya, Esa yang lain. Esa yang tidak disebut satu Pak boleh, satu kok ono dua gitu. Maha Esa itu maha tidak satu. Kalau diterjemahkan memang satu Esa itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu maha
satu. Itu artinya Maha Esa. Yang tidak bisa dijelaskan, Esa itu sebuah perbuatan yang tidak seperti kita mengatakan satu, itu mesti ono satu, Melayu ini dua, ono 10 barang. Tapi Esa itu tidak berangka perbuatannya Esa. Ya itu suruh nyembah ke Tuhan yang Esa itu, isinya wahyu. Lalu Allah memberitahukan pada Rasulullah, ya Rasul, kandhanono umatmu, kalau mereka itu sudah menyembah Tuhan yang Maha Esa, kalau kepingin ketemu, ini carane. Lanjut. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Nggih. maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Nah ini syaratnya. Kalau kepingin ketemu Tuhan yang disembah tadi, Tuhan yang Maha Esa tadi, syaratnya satu, supaya beramal soleh. Ini syaratnya. Syarat yang kedua, Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah nah di sini syarat kedua. kepada Tuhannya. Nah, kalau kita kepingin ketemu Tuhan yang Esa yang disembah oleh kita, Tuhan Allah yang Maha Esa itu, yang Maha Esa. Nek kepingin ketemu ya carane niku wae. Suruh beramal yang baik. Perbuatan yang baik, baik menurut aturan yang Maha Kuasa, karena perbuatan yang baik itu diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Lakukan perbuatan yang baik itu. Nah, yang kedua, kalau kamu beribadah kepada Allah, pada Tuhan yang Esa itu, jangan disekutukan, jangan dicampur, Pak. Misalkan saya nyembah Allah, saya percaya bahwa Allah Maha Kuasa, tapi juga saya percaya bahwa Nyai Roro Kidul itu juga membawa kekuatan. Nah, itu namanya mensyirikan Allah. Kalau kamu beribadah jangan begitu, nanti gak ketemu Allah, gak ketemu Tuhan yang Esa yang kita sembah itu. Orang yang seperti itu disebut syirik perbuatannya, orangnya jenenge musyrik. Jadi kalau menyembah Allah itu ya satu, ikhlas saja karena Allah, tidak ditambahi yang lain. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Quran surat 98 nih 995 Pak. Oh. 98 betul. Itu di ayat 5 itu sebutkan begini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Inilah. Surat 98 ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan pemikiran, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menciptakan agama dengan lurus. Dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi ngeten, menyembah Allah dengan memurnikan gila. Menyembah Allah dengan memurnikan. Memurnikan itu murni itu apa murni? Tidak ada campuran kan? Kopi lek murni ya asli. Jadi kalau menyembah Allah itu suruh murni dalam ketaatan kepadanya, dalam menjalankan agama yang lurus itu. Menyembah Allah itu murni, nggak dicampuri. Kalau dicampuri itu namanya mensyarikatkan Allah. Contoh, wonge menyembah Allah sungguh-sungguh, tahajudnya sungguh-sungguh, sholat sunahnya sungguh-sungguh, sholat wajibnya sungguh-sungguh. Tapi dia percaya bahwa jin itu mempunyai kekuatan seperti Allah, sehingga takut dengan jin. Lah itu jenenge gak murni. Kalau sudah menyembah Allah,
Nggak ada tambahan lain. Jin itu pada mbak kita. Hanya badannya saja yang fisiknya yang tidak sama. Sama dengan kita, Pak Bu. Jin itu ya urip, jin itu duwe bojo, jin duwe anak, duwe cucu. Ngoten lho. Berarti lek duwe bojo kan ana mantenan barang ya. Terus mantenane jinten pundi ya gak ero wong jine ora ketok. Jin itu ya mati barang, ya loro barang. Seperti kita, Pak. Hanya tempatnya beda, fisiknya juga beda. Kalau kita badan wadak, jin itu terdiri dari api. Api itu bisa membumbung ke langit. Kalau keliling dunia, jin ya mudah. Mencolot wes ngono wis teko nggon jan. Jin itu gak iso kelep nang laut, Pak Bu. Gak seperti kita. Makanya jin mlebu nang jero laut ya iso. Sing kelep lak badan wadak ngeten ya. Ada tembok tebalnya 5 meter. Jin enak ae mlebu bleng. Karena badannya jin tidak seperti kita wadak. Cuma jin itu walaupun halus badannya, tapi sifatnya kasar. Makanya ada kalimat ngeten. Jim nun tak, napa? Jim nun tak. Iku lek diwaca ngene. Jannatun surga, Bapak. Artinya surga. Jim nun tak ya. Jannatun artinya surga. Kalau diwaca ngene, jinnatun si anak jannatun ono jinnatun nggih. Kalau diwaca jinnatun itu beda artinya, Bang. Di dalam hadis itu ada asyamu junnatun. Kalau diwaca junnatun itu artinya tameng. Napa tameng ini? Perang itu ada perisai, Bang. Lek diwaca junnatun jim nun tak. Diwaca junnatun itu artinya tameng. Tapi kalau diwaca jinnatun itu adalah artinya sifatnya kasar. Jadi jin itu kasar, Pak. Oleh karena itu kalau jiwanya manusia itu dikuasai jin, orangnya jadi kasar. Gak lanang gak wedok padha ae. Menjadi kasar, omongannya juga enak, kasar, Pak Bu. Perbuatannya juga kasar. Itu kalau jiwanya dikuasai oleh jin. Jadi kalau menyembah Allah itu murni, tidak percaya dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Kekuatan hanya milik Allah. Kalau kita sebutkan itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan di dunia ini kecuali kekuatan itu dari Allah, bukan yang lain. Itu namanya memurnikan. Jadi kita nggak takut apa-apa. Yang ditakuti hanya Allah. Wong jin itu ya bisa dibunuh oleh kita, Pak. Tapi kita juga bisa dibunuh oleh jin. Ngoten. Jin iku ana sing ngregetno, ana sing gak. Nggih. Sing jin iku kelebonan setan jenenge jin kesetanan. Iku jenenge jin kelebonan setan. Sama dengan manusia. Manusia yang dileboni setan namanya manusia kesetanan, sama. Karena setan itu sifat daripada akhlaknya iblis. Itu namanya syaiton. Balik lagi. Jadi hadis ini menegaskan Bapak sekalian, Rasulullah menyatakan innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang diberi wahyu kepadaku.
Hadis ini menegaskan bahwa Nabi tidak mengetahui yang gaib kecuali dari wahyu. Apa yang beliau sampaikan adalah dari Allah. Walaupun Nabi, walaupun Rasul gak iso menebak meneh iku jange ono ngene gak ero. Gak tahu. Kecuali diberitahu oleh Allah. Baru Rasulullah menyatakan. Ngoten. Makanya itu ngene Quran surat 31 itu Allah menyatakan begini. Surat Luqman. Di ayat yang terakhir. Ini kira. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamud innallaha alimun khabir. Menerjemahkan. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Gaib itu Pak. Rasulullah nggak tahu. Walaupun seorang Rasul, kalau tidak diberitahu oleh Allah. Dan nyatanya Rasulullah tidak tahu. Ditanya malaikat ya tidak tahu. Malaikat sendiri ya tidak tahu. Lalu dan dialah yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Kita tidak bisa menurunkan. Walaupun Rasul juga tidak bisa menurunkan. Tapi minta kepada Allah untuk diturunkan. Bisa. Kalau Allah mengendaki. Lanjut. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Diketahui oleh Allah. Allah kan yang menghidupkan dalam rahim itu. Kita dulu kan pernah dihidupkan di rahim. Mulai dari air sampai menjadi anak metu niku dadi anak terus saiki kita gede-gede ngeten iki. Iku sing ngatur Allah yang mengetahui di rahim itu. Terus dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Besok itu jange ono apa, terus awake dhewe nglakukan apa? Karo aku. Tapi merencanakan boleh. Besok saya ke Surabaya misalkan. Besok aku akan mengerjakan ini. Kalau Allah mentakdirkan ya bisa Pak Bu. Tapi besok itu gurung mesti yang direncanakan itu mesti terjadi. Banyak Pak Bu contoh. Baru-baru ini aja yang kecelakaan di Pemalang itu. Mobil kecelakaan nabrak apa? Bis di tol, bis yang berhenti itu. Tujuannya apa? Mau silaturahim ke keluarga di Pemalang liwat tol. Nah, tujuannya loh mau silaturahim. Tapi hasilnya apa? Tabrakan. Sak jero motor, sak jero mobil mati. Mosok ero iku lek jange mati. Mau seneng-seneng guyon barang nang jero mobil. Mari mangan-mangan ya nggo panganan barang nang mobil. Gak tahu kan. Karena itu yang diusahakan besok itu apa? Enggak tahu. Kecuali Allah meridhoinya bisa ketemu yang diusahakan, yang direncanakan itu. Siji, nomor loro. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ayo awake dhewe jange mati nang ndi gak ro. Karo Bu, matine nang ndi gak ro. Tapi lek pesen aku meneh lek mati kuburno kene, kadang-kadang bisa, Pak. Tapi kadang nggak bisa, matinya di mana? Kalau dia pas naik pesawat terus nubruk
gunung, matine nang gunung, sapa sing ngubur? Gak ono entek. Bisa terjadi. Orang yang berangkat umroh terus meninggal di Mekah atau di Madinah, gak tahu kan mati. Padahal orang itu harapannya mati di daerahnya. Fi ardi Tamud, di mana matinya? Gak kita ini gak tahu. Saya ini nanti mati di mana ya gak. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para bapak dan ibu, jadi kembali di ayat ini, contoh nyata ya, untuk memahami ayat tadi 45 tadi. Orang yang bercerita tanpa hadir. Jika seorang menceritakan kejadian detail, tepat, akurat, padahal dia tidak hadir. Bisa Pak Bu? Gak hadir tapi bisa menceritakan tepat, akurat, detail. Tidak bisa. Rasulullah bisa menceritakan detail, tepat, akurat, padahal dia tidak hadir. Maka pasti dia mendapat informasi dari sumber yang terpercaya. Namanya Al-Quran. Begitu juga Rasulullah SAW, kisah Nabi Musa disampaikan dengan detail. Karena itu wahyu dari Allah. Bukan sekedar cerita bohong. Enggak. Contoh yang kedua, kisah Nabi Musa. Karena ayat ini berkenaan dengan Nabi Musa. Rasulullah dikandani, Rasul kamu itu tidak hadir pada zaman Nabi Musa, tapi kamu bisa menceritakan, saya tuntun ceritanya. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu dijelaskan dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Perjalanan Nabi Musa, mukjizat tongkat Nabi Musa. Padahal Rasulullah waktu itu tidak hidup di zaman Nabi Musa. Rasulullah juga tidak belajar dari kitab sebelumnya. Kok bisa menceritakan sedetail itu? Karena dituntun wahyu. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah sebuah wahyu. Jadi kalau kita ini belajar Al-Quran, itu mesti benar. Karena informasinya mesti informasi yang baik, yang dari Allah. Tidak informasi dari koran, dari orang, enggak. Tapi informasi dari yang Maha Kuasa. Mesti benar. Jadi kalau kita belajar Quran itu mesti benar. Mesti. Kalau Quran itu mengatakan A terus kita mengikuti A, itu mesti jurusannya surga. Tapi kalau ada Quran bunyinya A, kita tidak mau mengikuti A, ya sudah, itu namanya menyasar. Jalan itu kan ada dua ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, loro. Dikai ilham fujur sampai dikai ilham takwa. Ada dua. Makanya jalan itu mek loro. Lek gak bener ya sesat. Kita ini minta kepada Allah setiap sholat dulu minta. Sehari semalam ping 17 mintae. Sing wajib tok. Mintae ngene, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Siratal mustaqim, jalan yang lurus atau benar. Jalan benar iku sing ya napa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang yang telah kau beri nikmat. Para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin. Niku jalane tiyang niku lho ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang kau marahi. Orang yang dimarahi Allah itu ngeten. Islam sudah ada, aturannya sudah ada, tapi
orang itu mempertahankan kebiasaan nenek moyang. Itu jalan yang dimarahi itu. Hidupnya dimarahi oleh Allah. Dan bukan walad dolin, dan bukan jalannya orang yang sesat ya Allah. Sesat itu Islam sudah ada, aturannya sudah ada, tapi dia memilih jalan selain Islam dalam hidupnya, itu sesat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dikenal sebagai orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah itu tidak belajar dari ulama Yahudi, juga tidak belajar dari ulama Nasrani. Namun bisa menyampaikan kisah pada para nabi dengan sangat rinci. Nah, inilah namanya mukjizat Al-Qur'an. Pelajaran yang kita ambil dari satu ayat ini, kuatkan iman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan buatan manusia. Ini perlu ditanamkan dalam hati kita. Yang kedua, percaya kepada kisah para nabi. Artinya kisah dalam Al-Quran itu benar dan penuh dengan hikmah. Jadi kalau ada kisah dalam Quran itu pelajaran untuk kita, hikmah, diambil hikmahnya, Pak. Kemudian yang ketiga, mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Artinya ayat ini menjadi bukti bahwa beliau adalah Rasulullah. Ini di ayat 44. Simpulannya apa di ayat surat Qasas ayat 44 ini? Menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyaksikan kisah Nabi Musa. Namun beliau menceritakan karena wahyu dari Allah. Inilah bukti kuat bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Makanya ayat ini wau yang napa munine? Surat 28 ayat 40. Oke. Di ayat 44, nisan balen ini. Dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat. Oke. Ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Oke. Dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Nah, itu secara umum begitu. Lalu di ayat 45 ini ada hubungannya dengan ayat 44, Pak. Sing ayat 45 yang menerjemahkan. Tetapi kami telah mengadakan beberapa generasi dan berlalulah atas mereka Musa yang panjang, masa yang panjang. Terus? Dan tiada ayat kami kepada mereka, tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Ayat 45 ini, Pak Bu, lanjutan dari ayat 44, bahwa ayat ini masih lanjutan yang menjelaskan Nabi Muhammad tidak menyaksikan langsung Nabi Musa. Jadi ayat ini menegaskan bahwa ilmu Nabi berasal dari wahyu, bukan pengalaman. Melihat ceritanya di ayat 45 tadi. Maknanya apa? Kami telah menciptakan beberapa generasi manusia. Zaman sudah sangat jauh dari peristiwa itu. Jadi mustahil Nabi Muhammad mengetahui langsung, oh generasi ini wakeh kan. Akeh, sak generasi entek, generasi kedua habis, generasi ketiga habis, generasi dan seterusnya. Gak mungkin Rasulullah tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat itu disebutkan, engkau tidak tinggal di Madian. Itu artinya Nabi tidak pernah hidup di tempat Nabi Musa, jenenge Madian itu.
tidak belajar dari penduduk di sana juga, Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah bisa menceritakan dengan detail. Yang ketiga, tetapi kami mengutus Rasul. Yang terakhir tadi, tetapi kami mengutus Rasul. Itu artinya begini, Allah yang mengutus para Rasul, Allah juga yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya begini, semua kisah yang disampaikan Nabi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita lihat dari ayat 45 ini. Para ulama termasuk Ibnu Katsir itu memberi penegasan begini, Rasulullah tidak hidup di zaman Nabi Musa, tidak tinggal di Madian, tidak belajar dari manusia, maka ilmu beliau dari wahyu Allah. Sama dengan yang dijelaskan di atas tadi. Di tafsir yang lain, menurut As-Sadi, ayat ini adalah bukti kenabian, bahwa Nabi menyampaikan berita gaib yang tidak mungkin diketahui tanpa wahyu. Tapi orang itu begini, Bapak, ketika Rasulullah menceritakan itu tidak percaya, dianggap Quran itu dongengan orang dahulu. Terus kancane dikandani, kono aja melok Muhammad. Kon diwacana Quran itu lho, dongenge wong biyen. Ngono wae. Dongengnya orang dahulu. Sehingga orang tidak mau belajar Quran. Dianggap Quran itu dongeng. Padahal semua kisah itu ada hikmahnya. Semua kisah yang diberikan oleh Allah itu dalam Al-Quran itu semuanya ada hikmahnya untuk kita pelajari, menjadi pelajaran. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu untuk kita sampai di ayat berapa ini? 45 di Quran surat 28. Insya Allah di ayat selanjutnya kita akan pelajari pernyataan Allah untuk diberitahukan kepada kita semuanya lewat Rasulullah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.